maka memang persoalan kita yang terbesar juga adalah membangun karakter kenegarawanan. Kita mencari negarawan-negarawan hari yang begitu indah ini, saya dengan senior saya, Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga, yang kira-kira boleh membagi berkat dengan menyampaikan pikiran dan pandangan menyangkut nasionalisme, kebangsaan, dan Pancasila. Karena beliau ini seorang penulis, seorang dosen dari Universitas Jakarta, dan juga dosen di STT Jakarta, yang bisa menyampaikan hal-hal yang luar biasa dalam kesempatan ini sesuai dengan pikiran dan pandangan dari beliau ini yang memang menekuni akan bidang yang sedang dan sementara yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Tentunya beranjak daripada semuanya itu butuh perkenalan, Bang. Sekiranya apa yang bisa disampaikan kepada kita, memperkenalkan diri supaya publish atau katakanlah pendengar atau audiens yang menonton channel ini, channel YouTube Gereja dan Masyarakat, yang bisa menyampaikan, yang bisa memberikan kesan yang luar biasa kepada pemerasaran atau pembicara kita pada saat ini. Silakan. Oh ya, seperti diterangkan Kak Steven tadi, saya ini Pendeta Martin Lukito Sinaga, selain mengajar di STT Jakarta, juga STT Jakarta, juga cukup membantu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, khususnya untuk program-program yang sekarang disebut Indeks Aktualisasi Pancasila. Jadi mungkin itu bisa membuat pemirsa mendengar dari saya bagaimana mengaitkan kebangsaan atau nasionalisme kita dengan Pancasila. Demikian Kak Steven. Oke, terima kasih, hal yang luar biasa. Dan memang starting point dari apa yang kita mau bicarakan itu dari permasalahan hakiki yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena kita bicara Indonesia, bicara tentang daerah-daerah termasuk Sulawesi Utara, Sumatera, yang perlu kita dipublish apa permasalahan hakiki yang ada di lapangan. Ya, mungkin pertama-tama kita dari sudut kebangsaan ya. Jadi kebangsaan kita luar biasanya itu beda dengan kebangsaan yang berkembang di Eropa, Kak. Kalau di Eropa itu kebangsaannya hampir sama dengan kebangsaan dan kedaerahan. Dengan kata lain, orang yang punya katakanlah darah Jerman melahirkan bangsa Jerman atau Deutsch katanya. Nah, sementara kita kebangsaan kita secara unik adalah percampuran dari beragam etnik ya, dan dipersatukan oleh perjuangan merdeka. Jadi dengan kata lain, kebangsaan kita itu kebangsaan yang etis. Jadi dia punya etika bebas dari penjajahan, seperti yang disebut dalam pembukaan ya, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan itulah sebenarnya makna kebangsaan kita. Nasionalisme kita, nasionalisme yang membela dan memperjuangkan kesetaraan, memperjuangkan kesamaan dalam kedudukan hukum dan lain-lain. Nah, ideologi nasionalisme kita atau jangkar ideologi nasionalisme kita itu Pancasila. Jadi kalau mau tahu apa sebenarnya titik tumpu kebangsaan kita, titik tumpunya Pancasila. Jadi bangsa kita itu bersatu karena dia percaya pada Tuhan, karena dia menghormati kemanusiaan, ya, karena dia bersatu tentu sila ketiga, karena dia demokratis, dan karena dia mengupayakan keadilan sosial. Jadi Pancasila itu adalah semacam tumpuan nasionalisme kita. Nah, sekarang tantangannya seperti tadi kakak bilang, ketika ada ide-ide global masuk, katakanlah khilafah, yang mau membangun masyarakat dengan mekanisme membeda-bedakan menurut agama. Nah, itu tentu menjadi tantangan, dan itu terjadi berkembang di berbagai daerah Indonesia. Itu antara lain tantangannya. Dan yang tantangan terakhir menurut saya yang cukup berat adalah kalau janji nasionalisme kita antara lain bahwa kesejahteraan itu hanya bisa dinikmati kalau dinikmati dalam sebuah bangsa, dan itu nasionalisme, maka sekarang tantangannya adalah kesejahteraan yang belum merata. Ya. Indeks Gini kita, indeks ketimpangan pendapatan, maksudnya pengeluaran, masih tinggi sekali. Nah, disitulah ancaman terbesar dari kebangsaan kita, bahkan dari Pancasila, selain ancaman luar yang disebut ancaman ideologi global itu. Begitu Kak. Tantangan samaan
berdasarkan sejarah historical. Jadi dan sejak juga Indonesia belum merdeka, problematika tentang agamis itu sendiri jadi satu permasalahan hakiki sampai muncul 7 kata kan, Ya. yang memunculkan di saat Indonesia mau merdeka. Dan juga ini juga berlangsung terus di mana Bung Karno dan kawan memperjuangkan sampai pada pertarungan konstituante. Memang terjadi lagi dinamika seperti itu. Ya, ya. Itu mau dimasuki oleh The Masyumi. Sekiranya bagaimana mau meredam semuanya itu sampai saya melihat bahwa Bung Karno mengubarkan konstituante waktu itu. Ya, ya. Jadi dampak daripada semuanya itu karena memang sepertinya kalau tidak dibubarkan akan terjadi mubasir, satu Betul. pertarungan sosial politik yang terjadi dalamnya memang kita mau kemana, negara agama atau negara Pancasila, itu yang kira-kira boleh disampaikan. Dan sampai sekarang pun ideologi khalifah itu masih ditumbuh kembangkan oleh kelompok-kelompok yang ada sekarang ini. Jadi memang ada beberapa hal yang kita harus catat. Sayang sekali konstituante tidak menyelesaikan tugasnya. Sayang sekali debat mau mengganti Pancasila. Sayang sekali. Padahal di sisi lain konstituante sebenarnya saat itu berhasil memasukkan human rights dalam undang-undang kita. Tapi sekarang udah masuk sejak amandemen ya. Sehingga udah menjadi catatan sejarah, konstituante dibubarkan. Nah, dengan keputusan Presiden Jokowi sekarang yaitu menetapkan 1 Juni sebagai Hari Pancasila, kalau kita baca Perpresnya ada ungkapan yang menarik, Pak Stephen. Yang menarik begini, bahwa sebenarnya proses Pancasila itu adalah proses dalam satu tarikan nafas, katanya ya. Tarikan nafas mana? Tarikan nafas 1 Juni melalui pidato Soekarno yang melahirkan istilah Pancasila dan Pancasila. Peristiwa panitia kecil, panitia 9 yang menetapkan preambul dan Piagam Jakarta, dan peristiwa 18 Agustus pengesahannya. Jadi sekarang dikatakan begini, itu tarikan napas kita sebagai bangsa, bahwa ada yang memulai, ada yang memproses, ada yang memfinalisasi. Jadi dengan cara itu kiranya kita sudah sepakat, memang kita bersama-sama sebagai nasionalis Soekarno, sebagai kelompok Islam 22 Juni dengan Piagam Jakarta, tapi juga sebagai satu bangsa 18 Agustus, itulah satu tarikan nafas sehingga kita sepakat bahwa yang menjadi dasar adalah 18 Agustus itu. Ya. Nah, dengan demikian orang yang masih ingin kembali misalnya ke 22 Juni atau ke Piagam Jakarta, karena bisa paham itu memang proses yang sudah dilewati, dan proses itu sekarang dengan Pancasila yang ada sekarang, dan itu tidak mengurangi peran Islam dalam membangun landasan etik moral bangsa. Ini kesan saya ini. Sepertinya di saat memulai dengan amandemen itu sendiri. Dan sekarang sepertinya tidak punya akhir. Mana yang mau dipakai, dimanfaatkan. Ya, ini mungkin yang kita perlu ada membuka cakrawala, mungkin sekadar Bang yang meneliti akan secara khusus akan hal ini boleh menyampaikan kepada publik kepada kita semua supaya sampai di mana capaian-capaian amandemen tentang Undang-Undang Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar itu sendiri mau disampaikan dalam kelompok tadi. Ya, mungkin amandemen itu telah berhasil mengurangi kekuasaan presiden, menempatkan DPR sebagai pembangun legislasi sehingga demokrasi memiliki check and balance, lalu memperkaya ayat 28 yang menyangkut di dalamnya hak-hak asasi manusia, ya, dan terutama juga yang melihat pentingnya tetap kooperasi dan pengembangan ekonomi sebagai tujuan dari sila kelima keadilan sosial. Jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar yang diamandemen ini, yang tetap namanya Undang Dasar 45 ya, memiliki makna yang positif karena dia telah berhasil menjadikan bangsa kita demokratis. Jadi reformasi sekarang ditempuh dengan jalan demokratisasi. Nah, di situ menurut saya kabar baiknya. Proses demokratisasi yang lagi dibangun. Ya. Dan memang itu lagi impitan-impitan sosial politis yang lagi dibangun sekarang ini kan, berbagai kelompok-kelompok yang muncul kiri dan kanan, ya kan? Betul. Ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Yang di dalamnya membau satu kekuatan kalau boleh kembali ke khalifah, gitu. Dan ini kita sebagai orang-orang nasionalis yang mengharapkan Indonesia ini menyatu,
tidak dengan negara kesatuan yang tetap ada, dan bagaimana kita memperjuangkan hal itu dengan mempublish, dengan menyampaikan kepada semua pihak bahwa kami tetap bersatu dalam satu tatanan negara kesatuan Republik Indonesia dari semua unsur bangsa, ya kan, dari semua latar belakang agama, latar belakang politik, latar belakang sosial, budaya dan seterusnya. Ini yang kita mesti diproklamirkan terus dalam hidup ini. Dan sebenarnya itu selain diproklamirkan, sebenarnya sudah menjadi catatan historis dalam arti begini. Ternyata di bangsa kita ini, ekstrem kiri PKI ditolak, ekstrem kanan HTI ditolak. Jadi kiri dan kanan yang ekstrem HTI dan PKI sudah tutup buku. Makanya sekarang kita harus mengembangkan sebuah kebangsaan yang fondasinya Pancasila dan yang bekerja untuk apa? Untuk keadilan sosial, sila kelima, dengan cara demokrasi, sila keempat. Jadi tugas kita sekarang mengoperasikan mekanisme sila keempat untuk mencapai sila kelima. Nah, kalau kita berhasil, maka sukseslah kebangsaan kita itu. Tapi kalau kita tidak berhasil, maka orang akan tergoda lagi, entah ke kiri, entah ke kanan. Gitu. Jadi marilah kita memperbaiki demokrasi secara terus-menerus untuk demokrasi ekonomi. Nah, itu dia. Bang Martin, Ya. saya justru katakan bahwa sepertinya dengan memang betul apa yang mau disampaikan itu yang kita harus publish seperti itu. Ya. Namun dengan munculnya bapak-bapak bangsa yang dalam tanda kutip memikirkan pribadi masing-masing, ya kan, seperti halnya misalnya Amin Rais dengan gaya bicara yang seperti itu, kemudian SBY, kemudian apalagi Yusuf Kala yang sepertinya tidak mau menyatu dengan yang memimpin sekarang dalam hal ini dengan Jokowi dan seterusnya itu kan. Jadi itu yang mesti kalau tidak kacamata politis, kacamata budaya, kacamata yang harus kita bangun ke depan untuk melihat dalam satu kebersamaan. Jangan kita bicara orang yang jadi pemimpin kita bicara A, yang lainnya bicara B. Dalam rangka punya strategi untuk memenangkan konsep mereka, itu yang kita sesalkan sekarang. Jadi memang selain kita bekerja dengan demokrasi menuju keadilan sosial, ya, sila 45, maka memang persoalan kita yang terbesar juga adalah membangun karakter kenegarawanan. Kita mencari negarawan-negarawan yang tetap yakin bahwa kebersamaan Indonesia lah pertaruhannya, bukan kepentingan nama besarnya ataupun kelompoknya. Itu menjadi pekerjaan yang besar, dan semoga apa yang disebut moral Pancasila atau pendidikan moral Pancasila dapat juga ikut serta untuk proses itu. Bagi saya, lebih baik dia orang kecil tapi dia bisa membangun satu hal yang luar biasa daripada orang besar yang justru meratakan, menghancurkan. Ini yang kita mesti sikapi, karena pada dasarnya orang ini punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, yang harus membangun mana yang terbaik untuk kita bangun dalam hidup kita ini. Jadi memang kita punya tantangan keteladanan. Jadi mungkin kalau rakyat banyak lebih baik daripada tokoh-tokoh yang 1-2. Jadi semoga rakyat kita bisa semakin kuat, bisa semakin mendorong proses keadilan dan kenegarawanan untuk Indonesia. Saya kira itu arahnya. Jadi banyak hal yang kita perlu pelajari dalam hidup ini untuk kita sikapi bahwa ke depan itu apa, stepnya apa. Jadi tujuan hidup kita untuk bagaimana mensejahterakan. Ini goalnya kan ke sana. Caranya dengan bagaimana membangun satu kebersamaan, bagaimana membangun satu kreativitas, inovasi, proporsionalisme dan profesionalisme untuk membangun bangsa ini. Ya, jangan terpilah-pilah lah. Betul. Oke, saya kira itu, dan memang dengan fondasi yang kuat Pancasila, kita membutuhkan seperti yang kakak bilang orang-orang yang punya visi kenegarawanan yang secara praktis mentransformasi ekonomi yang berkeadilan gitu kan ya, demokrasi yang tidak lagi terbeli ya, dan juga tentu saja bukan sekedar bagi-bagi jabatan, dan juga kemanusiaan yang saling hormat dan tidak diskriminatif. Saya kira itu kita poinnya. mesti menempatkan seorang proporsionalisme yang penting kan, Betul. Profesional dan proporsionalisme dari yang bersangkutan, bukan karena ini karena partai ini mendukung ini, jadi dia yang dapat jatah besar, yang ini tidak mendukung dapat jatah kecil. Ya, Jadi kita harus punya secara global. Kita harus memang mengakhiri fase apa yang disebut oligarki nih. Oligarki ya. Dengan satu demokrasi yang lebih mensejahterakan, bukan demokrasi yang
memenangkan lalu memperkaya sebagian orang. Betul Ya, sekali. mungkin semacam suara nabiya kita. Betul. Karena Pak juga sebagai pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga, Terima kasih Kak. orang Batak yang bisa bagaimana menyampaikan suara nabiya gereja sebagai hamba Allah yang bisa menyampaikan kepada publik. Silakan Pak. Baik, jadi memang kita beruntung sekarang Pancasila itu disepakati menjadi fondasi, dan fondasi Pancasila ini sekarang beroperasi dengan mengutamakan sila keempat demokrasi dengan tujuan sila kelima keadilan sosial. Itulah pertaruhan kita. Jangan demokrasi ini menjadi oligarki, tapi demokrasi ini menjadi peluang agar semua berpartisipasi dan secara ekonomi juga semua mendapat kesempatan dan kesejahteraan. Itulah suara Kristiani, suara orang percaya di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah nasionalisme yang demokratis hari-hari ini. mungkin- Salam sukses. Satu hal yang closing statement, statement terakhir atau katakan catatan akhir yang bisa disampaikan kepada publik, kepada kita semua dalam percakapan saat ini. Silakan. Ya, jadi seperti tadi juga dikatakan Kak Stephen, jangan lupa kita mengembangkan karakter kebangsaan kita. Bahwa dengan demokrasi kita bisa bebas, dengan keadilan sosial kita dapat sejahtera, tapi ingat, itu kiranya membuka juga peluang bagi orang lain. Itu kiranya jangan menjadikan kita menjadi pusat-pusat kekuasaan baru, sebab rakyatlah yang berkuasa, masyarakatlah yang kiranya harus menikmati, dan itu menjadi jalan kesaksian Kristiani, dan itu juga jalan Pancasila. Jadi cocok sekali perpaduan Indonesia, Kristiani di tengah Pancasila. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih atas semua ungkapan-ungkapan materi yang disampaikan dalam kesempatan ini. Ini hal yang luar biasa. Seorang pakar yang bisa menyampaikan kepada publik, Terima kasih. kepada kita semua, yang bisa menambah wawasan, pikiran dan pandangan kita untuk bagaimana melihat dalam kacamata nasional, dalam kacamata kebangsaan, Pancasilais yang perlu kita bangun dalam kekuatan kebersamaan itu sendiri. Supaya toleransi itu kita bangun secara bersama-sama. Jangan bicara tentang Pancasila, tapi kita tidak bicara tentang kebersamaan. Kita cuma bicara tentang pribadi kita. Betul. Kita mesti melihat secara keseluruhan, secara global dalam hal ini. Sepakat. Terima kasih. Tapi jangan lupa channel ini, channel Gereja dan Masyarakat ini boleh di-subscribe, di-like, kemudian di-share dan diberikan komentar-komentar. Terima kasih. Salam persatuan dan kesatuan bangsa. Salam sehat. Tuhan memberkati.